Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas lanjutan tentang mesin CNC TU2A ya, atau training unit 2 aksis ya. Saat ini kita akan membahas kode-kode pemrograman dan formatnya ya. Banyak kode-kode pemrograman CNC, kode-kodenya, tapi yang paling banyak biasa dipakai huruf G, M, S, F, H, I, J, T, N, K, D, X, Y, Z, sedangkan angkanya 0 sampai 9 ya. Nah, ini yang pertama G00. Nah, kalau G00 ini pergerakan tanpa pemakanan ya. Biasanya digunakan untuk mencari posisi 0 ataupun untuk mengatur pahat ya. Terus yang kedua ada G01 ya. G01 ini gerak linear dengan pemakanan ya, pemakanan yang paling banyak dipakai ya. Misalkan ini ada pemakanan dari arah sumbu X maupun sumbu Z. Seperti kita ketahui, kalau sumbu X bernilai negatif ketika melakukan pemakanan ya, sedangkan bernilai positif jika bergerak menjauhi benda kerja atau tidak melakukan pemakanan. Arahnya secara melintang. Sedangkan sumbu Z arahnya memanjang. Kalau Z negatif berarti dia arahnya kalau sini ke kiri ya, bergerak ke kiri minus dengan pemotongan memanjang. Dan untuk positif ke arah kanan ya, tanpa pemotongan ataupun pemotongan yang arah sebaliknya ya. Ini salah satu contoh pemrograman G01 ya. Nah, kalau dilihat di sini kan pemrograman untuk pemotongan finishing ya, benda kerja yang sudah jadi seperti ini terus masih kasar, kita lakukan pemrograman untuk finishing biasanya seperti ini ya bentuknya ya. Pertama-tama kita tentukan dulu titik 00 ya. Kalau di sini kan ini kalau dari sumbu X kita bergerak ke arah atas ya, atau minus 500 ya. Setelah itu G01 ya, gerakan untuk pemakanan. Untuk kalau gerak G00 ini yang minus 500, gerakan tanpa pemakanan dari posisi 0 ke arah sumbu min X ya, minus 500, sedangkan Z nya 0 ya. Nah, untuk G01 proses pemakanan sumbu X nya 0 tetap, sedangkan sumbu Z nya minus 1320. Nah, di sini kan terlihat 12. Nah, di sini kita lebihkan 1 ya, jadi 13 ya. 13. Terus untuk faktor koreksi kita lebihkan untuk 20 ya. Kita ketahui angka ini berdasarkan ukuran 1/100 mili ya. Berarti ini 13,2 mili ya. Sedangkan untuk 50 ini kecepatan pemakanan ya. Berarti kalau lihat di sini itu 0,5 mm per menit ya. Terus untuk G01 yang kedua, pergerakan dari arah sumbu X. Sumbu X berarti arah sini ya, sebesar 200 atau 2 mili ya. Nah, sedangkan Z nya ke arah memanjangnya 0. Terus untuk G01 yang ketiga, X nya 0, Z nya yang ke arah sana, berarti minus 500. Nah, 18 kurangi 12 kan 6 mili, berarti kan minus 6 mili atau minus 600. Terus untuk pergerakan yang keempat, untuk sumbu X 300 ya. Sumbu X 300 minus 300 maaf. Sedangkan sumbu Z nya 0 ke arah sini ya. Terus untuk yang nomor 5,
sumbu X sama dengan 500 ke arah sana ya, sumbu X ke arah sana 500, sedangkan sumbu Z nya 0. Nah, ini gerakan tanpa pemakanan ya, balik lagi ke arah sana. Terus untuk nomor 6 G00 itu gerakan ke arah sumbu Z, berarti ke arah balik ke posisi awal ya. Nah, lanjut ke pemrograman G02 atau G03. Nah, ini pemrograman untuk interpolasi melingkar ya. Misalkan kita mau membuat model tirus ya. Kalau 302 itu melingkar searah jarum jam seperti ini ya. Sedangkan untuk G03 berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau ini searah jarum jam, ini berlawanan dengan arah jarum jam untuk G03. Nah, ini cara setting awal dari pemrograman arah melingkar ya. Ini buat yang inkremental. Yang ini titik tujuannya absolut ya. Nah, ini program inkremental. Kita cari dulu sudutnya dulu ya. Gerak melingkar lebih kecil 90 atau lebih besar dari 90. Nah, program melingkarnya harus dibuat program 2 blok ya. Yang blok pertama G02 seperti ini. Terus untuk blok kedua seperti ini ya. Ini untuk yang absolut, titik acuannya dari titik awal ya. Kalau inkremental tadi kan membuat acuan baru. Kalau yang absolut dari titik awal seperti ini ya. Nah, terus G04 waktu tinggal diam ya. Kalau G21 itu blok kosong untuk mengikuti jeda ya. Untuk G25 itu pemanggilan subprogram. Misalkan ada pemrograman seperti ini, kita mau membuat atau memanggil subprogram yang di bawahnya. Makanya L50 kita sini 50 proses, terus balik lagi ke G25 lagi ya. 50 proses N50 ini nomor 50 programnya, balik lagi ke N10 programnya, seperti itu seterusnya. Nah, ini ada contoh untuk pemrograman ya. Kita bahas satu-satu ini ya. Untuk 00 atau 92 itu untuk spindle ya. Terus untuk M03 setelah itu pergerakan tanpa pemakanan G00 ya. Seperti ini ya. Kalau dilihat dari nah, ini ada contoh pemrograman ya untuk bentuk benda kerja seperti ini ya. Nah, kita mulai dari G92 itu penetapan titik 0. Nah, penetapan titik 0 ini dari 22 mili dari arah sumbu X sini ya. Sedangkan 100 atau 1 mili dari arah sumbu Z. Nah, sini ya, sini dan sini ya. Terus M03 asutan spindle on ya. Nah, M03 itu untuk menyalakan spindle. Terus yang nomor 2 ini G00. G00 itu pergerakan tanpa pemakanan ke arah sumbu X 2000, berarti ke arah benda kerja sini ya. Terus ke arah sumbu Z 100. Nah, kita lebihkan tadi ya untuk sumbu Z 100 ya. Terus untuk yang nomor 3 G25. Nah, G25 kan kita ketahui pemanggilan subprogram. G25 berarti dia langsung ke arah
sini ya, G25 berarti ke L20 berarti kan sini. Jadi dia dari nomor 03 loncat ke nomor 20. 91 ini programnya incremental atau absolut ya. 91 berarti incremental. Dari situ diproses subprogram ini ya sampai selesai, sampai M17 balik lagi ke atas, terserah mau balik kemana lagi. Misalkan balik lagi ke yang nomor 5 G25 balik ke L20 lagi. Nah, muter aja. Nah, dari M17 ke bawah balik lagi ke misalkan ke nomor 7 ya. Nomor 7 balik ke L20 lagi untuk proses lompat subprogram tadi ya. Sampai selesai ya. Nah, ini untuk G27 itu perintah untuk melompat ya. Melompati program ya. Terus untuk G33 pemotongan ulir dengan kisar tetap sama seperti ini ya. Misalnya ini pembuatan ulir ya, dengan kisaran yang sama seperti ini programnya ya. G00 habis itu memotong ulir G33 ke arah sumbu Z minus 240 240 dengan kecepatan hasutan 150 ya, pemotongan ulir. Terus G78 ini adalah proses siklus penguliran. Nah, ini kalau ini berulang-ulang ya, programnya seperti ini. G78 diulir, habis itu balik lagi, diulir lagi, jadi berputar sampai spesifikasi yang diinginkan ulirnya. Ini untuk berbagai macam kemungkinan siklus ya, bergerak dari nomor 1, nomor 2 pemotongan ulir, nomor 3 tanpa pemotongan, nomor 4 balik lagi tanpa pemotongan, balik lagi ke G01 pemotongan, dan begitu seterusnya ya, nomor 1 ini ya. Jadi berulang-ulang sampai tercapai spesifikasi yang diinginkan. Ini ada ulir kanan dan ini ada ulir luar kiri ya. Ada yang dipasang sebelah kanan atau sebelah kiri dari spindlenya ya, dari dari pahatnya ya. Ini ada ulir dalam, prosesnya juga sama seperti itu ya, bolak-balik ya. Nah, ini ada siklus pengoperan dengan pemutusan total ya. Nah, di sini prosesnya pakai G73. Nah, di sini kita bisa lihat proses pertama misalnya G73 ke arah sumbu Z minus 12 mili ya, ke arah sana. Setelah itu balik lagi ke arah Z positif, Z ke arah kanan ya, atau Z ke arah Z positif ya. Habis itu setelah balik lagi sembari mengeluarkan total atau gram ya. Setelah itu dia balik lagi ke arah pemotongan sejauh 2 mm atau ditambahkan dengan ini ya, ditambahkan kelebihan lah, kira-kira 0,2 ya. Pokoknya setelah melakukan penguliran, dia kembali ke posisi awal untuk mengeluarkan gram atau total ya. Berarti nggak langsung ya kalau ini ya. Nah, kalau ini siklus pengukuran G81. Di sini bisa dilihat pengebor langsung ke arah Z negatif ya. G01 langsung ke arah 1, terus balik lagi ke
posisi awal. Nah, ini untuk G82 siklus pengeboran dengan tinggal diam. Nah, seperti ini ya. Ini G01 bergerak untuk pengeboran posisi ini. Terus untuk proses 2 tinggal diam G04, baru balik lagi G00 ke posisi awal. Kalau disamakan dengan program G00 sampai G01 atau G04, nah, kita cukup pakai pemrograman G82. Prosesnya seperti ini ya. Kalau kita bandingkan dengan G01, G00 sampai G04 gitu ya. Ini siklus pengeboran dengan penarikan. Nah, G83 hampir sama kayak pengeboran dengan pemutusan total tadi ya, cuman ini langsung ditarik ya. Kalau tadi kan dipotong tatalnya langsung ditarik ya, seperti ini ya. Kita potong sejauh 6 mili, terus balik lagi, potong lagi, masuk ke dalam, balik lagi, potong lagi sampai posisi terakhir. Nah, ini G84 siklus pembubutan memanjang. Ya. Ini dibutuhkan kalau prosesnya benda kerja terlalu tebal ya. Jadi diperlukan pemotongan yang berulang-ulang ya. Misalkan kemungkinan yang pertama ini ya, misalkan dari arah satu ini ya, misalnya ini G00 ke arah pemotongan, habis itu nomor 2 pemotongan, terus balik lagi ke 3, balik lagi ke posisi awal. Begitu seterusnya sampai dimensi yang diinginkan tercapai ya. Ini contohnya ya, seperti ini ya. Potong dari sini sejarak misalkan minus 0,5 pemotongannya misalkan ya. Potong ke sini, terus balik lagi bawah, balik ke sini posisi awal, masuk lagi, potong lagi, muter. Jadi prosesnya seperti ini, bergaris-garis ini ya, sampai dimensi yang diinginkan. Nah, ini proses contohnya ya. Jadi minus 500 dari posisi awalnya seperti tadi ya. Di sini bisa kita lihat proses awalnya, bisa ini ya 00 pakai G00 yaitu pergerakan tanpa pemakanan, atau minus 500 berarti kan ke arah benda kerja. Terus yang nomor 1 G00 ke arah sumbu Z ya, ke arah benda kerja juga minus 400. Di sini kan dikasih spare 1 mili, jadi minus 400. Paha tidak langsung menyentuh dari arah sumbu Z, sedangkan dari arah sumbu X sudah menyentuh, cuman kan dari sumbu Z kan tidak, jadi belum melakukan pemotongan ya. Terus langsung ke yang nomor 02 pakai program 84 pemotongan yang berulang-ulang itu ya tadi ya. X0 Z nya minus 18 mili ya, 19 mili didapat dari proses panjang ini 18 ditambah spare tadi ya 1 mili ya, berarti ke arah kiri 19 mili, minus 19 mili. Terus yang proses nomor 3 melakukan pemotongan ke arah sumbu X minus 200 ya. Nah, di sini ya minus 200 ke arah atas ya, melakukan proses pemotongan. Nah, terus kembali lagi ke ke arah minus 900 lagi, melakukan pemotongan sumbu X 280 sampai tercapai dimensi yang diinginkan ya.
Setelah itu proses yang nomor 5, pahat kembali ke posisi awal, terus kembali ke minus 13 mili ya. 13 milian dari sini 12 ditambah 1/1 13, berarti posisinya di sini Pak. Ke arah sumber melakukan pemotongan 380. Nah, habis itu balik lagi ke posisi awal, habis itu melakukan pemotongan lagi pada sumbu Z minus 13, sumbu X nya 480. Jadi berputar, pahatnya itu bolak-balik untuk pemrograman G84 sampai tercapai dimensi yang diinginkan. Nah, untuk G85 ini siklus perimeran. Perimeran kan kita tahu pembuatan lubang yang lebih besar ya, atau membesarkan lubang ya. Ini kalau disamakan dengan gerakan G01 seperti ini ya. Proses 1 G01 para pemotongan, terus balik lagi ke 02, itu seterusnya ya. Ini kalau kita pakai G01 terus, otomatis programnya akan jadi banyak, maka cukup dipakai G85. Nah, ini proses pengaluran, proses pembuatan alur ya, pakai G86. Ini juga menyederhanakan sebuah program dari G01 ya. Nah, ini kalau kita di urutan gerakannya seperti ini ya. G01 pemotongan, terus G00 mundur 2 kali, habis itu motong lagi di G01, habis itu balik lagi mundur sampai tercapai alur yang diinginkan. Terus ini G88, siklus pembubutan melintang ke arah sumbu X. Ini siklus 88 ya, bolak-balik ini ya. Terus G89, siklus perimeran dengan tinggal diam. Nah, ini kalau disamakan dengan proses G01 G04 ini ya. Ini prosesnya G01 ke dalam untuk pembesaran lubang, habis itu dia diam, pahat tetap spindle tetap berputar tapi posisi pahat diam. Setelah selesai baru dia balik lagi ke posisi awal ya. Terus ini G90, pemrograman harga absolut ya, seperti ini ya, bisa dipelajari sendiri ya. Ini harga incremental yang sudah dibahas kemarin ya, antara absolut dan incremental ya. Terus ini untuk pencatatan penetapan ya. G92 kan untuk seperti kita ketahui, pemrograman yang untuk menentukan posisi awal dari pahat ya, G92 ini ya. Misalkan kita sentuhkan dulu, misalkan kita menetapkan sumbu X nya berapa, kita taruh di sini sampai mengenai benda kerja dari arah sumbu X. Setelah itu di enter, nilainya kita hapus, kita ganti dengan nilai 00. Habis itu kita tarik ke arah sumbu X sebesar 3 mili misalkan ya. Terus untuk sumbu Z kita tetapkan dulu, kenakan dulu ke benda kerja searah sumbu Z sampai kena, terus angkanya kita ganti 00, baru kita tarik berapa titik awal pahat, misalkan ini 2 mili dari benda kerja dari sumbu Z nya ya. Ini G94, penetapan kecepatan hasutan ya, atau pemotongan ya. Terus G95 untuk
pengetahuan ukuran hasutan milimeter per putaran gitu ya. Di sini ada fungsi M ya. Ini ada bermacam-macam fungsi M. Kalau M00 pembacaan atau eksekusi program berhenti sementara. Yang 03 proses utama berputar searah jarum jam. M05 poros utama berhenti berputar. M06 untuk pergantian pahat dan penghitungan kompensasi pahat. Ini digunakan untuk proses berlanjutan untuk penggantian pahat bulat ya, misalkan secara otomatis ganti pahatnya ya. Terus M17 kembali ke untuk proses kembali ke program utama ya misalnya. M30 untuk akhir program. Nah, sedangkan M99 parameter pusat lingkaran untuk busur lingkaran ya sebesar 90 derajat. Nah, ini proses-proses penulisan program pada mesin CNC TU2A. Contoh program ya. Ini kita tekan input, kursor kolom G pada 00, tekan minus, terus M dan segala macamnya lah sampai terjadi ini ya. Tinggal masukkan ke program CNC-nya. Ini ya. Nah, biasanya kalau program sudah dibuat, dilakukan uji coba program tanpa gerakan pahat dan benda kerja untuk meneliti apakah ada kesalahan bahasa atau format pemrograman ya. Uji lintasan potong. Nah, ini tujuannya juga untuk itu ya, untuk mengetahui kesalahan arah gerak pahat. Yang kedua, kesalahan jenis gerak pahat, pemakanan atau pemosisian ya. Terus yang ketiga, uji data kompensasi pahat, memanggil tool tertentu ke posisi tertentu dengan program sendirinya ya. Terus yang keempat, uji kualitas program. Nah, ini ya 4 uji coba program ya. Sekian dari saya, kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.